kalau saya sedang mengajarkan tentang kasih karunia, itu tidak bisa lepas dari yang namanya kehendak bebas, saudaraku. Ketutupan nggak ya sebelah sana? Kehendak bebas itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena banyak orang yang tidak mempertimbangkan setiap langkah hidupnya, bahwa hidupnya itu berada di dalam pathway ini. Apa sebenarnya kehendak bebas itu? Liberium dari kata liber, artinya bebas. Arbitrium. Liberum arbitrium. Itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh Sang Pencipta kita kepada manusia. Dan di dalam kehendak bebas ini sebetulnya kalau boleh kata lainnya adalah kemauan, keinginan, hasrat. Ini sama artinya. Jadi kata lain dari kehendak itu adalah kemauan, hasrat, dan keinginan. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengerti, kita manusia, makhluk hidup diberi kehendak bebas itu, ini adalah sebuah keistimewaan dari seorang manusia. Manusia memang diciptakan dengan kehendak dan sifatnya bebas. Dan kalau hari ini engkau dan saya bisa mengerti hal ini, engkau harus berkata, terima kasih aku masih punya kehendak. Karena makhluk ciptaan lain tidak punya hal ini. Manusia diciptakan dengan kehendak dan kehendaknya bebas. Arti dari kehendak bebas ini bisa menggambarkan bahwa seorang pribadi Tuhan itu meletakkan manusia dengan nilai yang tinggi. Kita tahu Tuhan menghargai engkau dan saya sebagai seorang manusia dengan memberi kehendak yang bebas ini. Itu artinya Tuhan sedang memberi engkau dan saya nilai yang tinggi. Selain untuk memberi nilai yang tinggi, di dalam kehendak bebas itu Tuhan belajar untuk menghargai ciptaannya. Keren loh saudaraku kalau kita membayangkan ini ya. Manusia diberi nilai tinggi oleh Tuhan. Artinya begini, Tuhan memberikan kepada manusia kesempatan di dalam kesadarannya untuk engkau berproses, berpetualang dengan dirinya. Beberapa waktu ini saya selalu menggunakan kalimat memburu Tuhan, untuk terus tenggelam di dalam kawasan Tuhan, sampai di titik berpikiran dan berperasaan seperti Tuhan itu sendiri, dan bermoral seperti Tuhan, dan akhirnya terekstrak dengan berperilaku seperti Tuhan itu sendiri. Artinya begini, nah, kau kuberi kehendak, itu harga mati, dan itu pasti, dan itu kehendak bebas, dan itu nilainya tinggi. Kalau engkau sungguh-sungguh memproses hidupmu sampai di titik puncak bersama denganku. Di situ Tuhan memberi nilai tinggi kepada makhluk ciptaannya, satu-satunya manusia itu, untuk dengan liberum arbitrium ini supaya manusia bisa menjadi kekasih bersama dengan Tuhannya. Karena binatang, pohon, apa makhluk hidup yang lain tidak bisa. Hanya manusia yang diberi ini, saudaraku. Dan yang kedua, menghargai ciptaannya. Artinya begini,
Tuhan sedang menghargai, Tuhan menghargai ciptanya artinya begini. Tuhan adalah Tuhan yang tidak menjadikan manusia itu seperti robot. Dia menghargai setiap pilihan dari ciptaannya untuk memilih dia atau memilih yang lain. Itu tidak gampang, saudaraku, tapi itulah Tuhan. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Oke, kehendak bebas juga bisa didefinisikan sebagai konsep yang menyatakan bahwa keadaan perilaku manusia itu tidak ditentukan karena sesuatu sebab akibat atau kausalitas di luar dirinya. Nah, sebentar ini kalian harus saya jelaskan lebih ini dulu. Bentar ya, saya tulis dulu. Ini berarti ini istimewanya manusia. Nah, di dalam kehendak bebas ini, saudaraku, saya pakai belakang ya, nggak apa-apa ya, biar nggak bingung. Itu ada yang itu dipengaruhi dari luar dirinya, dari dalam. Jadi keadaan perilaku manusia, kehendak, jadi pikiran, kehendak, hati nurani, jiwa, roh, tubuh, sampai kepada ekstraknya nanti ada Roh Kudus, ada Roh Kristus, ada roh yang dilahirkan hidup di dalam tuntunan roh, itu menghasilkan satu, yaitu perilaku. Lah, perilaku ini dipengaruhi ada yang di luar dari dirinya dan ada yang di dalam dari dirinya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Jadi kehendak bebas juga bisa didefinisikan sebagai begini. Konsep yang menyatakan bahwa keadaan perilaku manusia tidak mutlak ditentukan oleh kausalitas di luar dirinya, tetapi merupakan juga akibat atau hasil dari keputusan pilihan yang dibuat melalui sebuah aksi dari dirinya. Jadi begini, kalau dalam dirinya, saudaraku, Tuhan memberi kepada manusia pikiran. Tuhan juga memberi kepada manusia perasaan. Di dalam pikiran dan perasaan ini menghasilkan rasio. Ini bisa ikut dengan tema-tema khotbah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Di dalam diri manusia ini ada rasio, ada lagi hati, ada lagi roh, ada lagi tubuh, ada lagi nurani. Ini ngeblend, saudara. Sampai akhirnya final keluar sebuah perilaku. Itu yang di dalam dirinya. Tetapi yang di luar diri manusia ada lagi. Ada Roh Kudus di sini. Ada apa lagi, saudaraku? Ada apa lagi? Keadaan yang berlangsung, lingkungan, ada Injil, ada kebenaran, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi kalau Anda berkata satu perilakumu itu mengandung sebab akibat dari luar dan sebab akibat di dalam, itu blended jadi satu sampai keluar satu titik perilaku hidup manusia. Kalau Anda mengerti di titik ini, saudaraku, kita mulai berhati-hati, kita mulai menjaga apa yang bisa kita garap yang dari dalam. Keputusan dan pilihan itu ditentukan komponen dari manusia itu juga.
Allah memberi komponen untuk dapat kita manusia itu membuat pilihan yang pasti menentukan dan paling tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Dan komponen itu adalah pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini, saudaraku, seseorang bisa mempertimbangkan sesuatu yang saya sebut dengan rasio ini. Dia bisa memilih, dia bisa mengambil keputusan. Dan di dalam pikiran, perasaan, dan menghasilkan rasio, dan dia punya, kalau Bapak Ibu ingat, saya mengajarkan tentang hati nurani waktu itu, ada yang namanya pertimbangan pribadi. Pertimbangan diri dah, boleh. Apa yang menurutmu baik, apa yang menurutmu buruk, apa yang menurutmu jahat, apa yang menurutmu tidak jahat, apa yang menurutmu mewah, apa yang menurutmu tidak mewah, itu dari pertimbangan diri. Itu, saudaraku, semuanya berada di dalam kehendak bebas. Jadi kalau boleh ditarik lagi dari cerita nurani sampai di sini, di titik ini, pikiran, perasaan, rasio, sesuatu yang di luar dari diri kita, kita bisa berkata bahwa semuanya diramu dari apa yang kita asup, yang kita cerna, yang kita mengerti baik atau tidak baik, yang kita anggap itu kebenaran atau bukan kebenaran, yang kita anggap sebagai final di dalam pemilihan kita, di dalam kebebasan kita. Itulah di dalamnya semua ada kehendak bebas. Saya kadang kalau mikir begini ya, saudaraku, makanya orang kalau pikiran dan perasaannya tidak sungguh-sungguh ditambatkan kepada Tuhan, yang di luar dirinya itu nilainya minus, tidak bisa maksimal, dan itu mempengaruhi. Ini ada pengaruhnya. Maka dari itu, di dalam kebebasan, Tuhan tidak memaksa manusia jadi robot. Di dalam semua memiliki pikiran dan perasaan, bisa berasio, punya nurani, punya semuanya, semua sama. Tetapi di dalam menggodok ini, Tuhan memberi, berjuanglah nak, berjuanglah sendiri, supaya di dalam kebebasanmu ini upgrade. Kalau ini upgrade, saudaraku, ini upgrade, nilaimu bagus, perilakumu beda. Amin. Sampai di sini mengikuti? Bingung apa enggak? Oke. Bentar. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang berjuang mengupgrade ini aja masih jatuh bangun. Hari ini saya jatuh bangun di sini, saudaraku. Jujur saya mengakui, saya mencari Tuhan setiap hari, saudaraku. Saya memburu Tuhan. Orang kalau bilang hari ini meneguk Tuhan 5 liter, saya bisa 15 liter. Ternyata di alam bawah sadar saya itu masih ada sesuatu yang membebani pikiran saya. Ikut Tuhan itu, it's me, it's Lord. Semua beban hidup saya 100% harus. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tapi ternyata enggak. Saya mungkin masih 75%. 25% lagi saya bawa di dalam diri saya. Dan ketika hal di luar kekuatan saya nabrak 25% itu explode, saudaraku. Dan itu explode hari ini. Saat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Ternyata tenang nak, tenang. Ada banyak hal yang memang di luar kontrolmu, tetapi kau harus kuat.
Immanuel. Immanuel ini harusnya menutup, bahkan tidak hanya 25%, 100%. Keluar loh saudaraku, saya baru tahu ternyata monster diriku ada, masih apa gini bahasa Jawa, ngindik, ngumpet. Hal kecil, boom, saya bisa marah saya itu seperti Stephen Lim dulu. Tapi Tuhan tidak berbuat apapun di dalam keterpurukan, di dalam kemelesetan saya. Dia memberikan kepada Stephen Lim kehendak bebas. Kau mau berubah, kau mau bertobat, atau kau mau umbar sakitmu, kau mau serang orang itu, bebas. Di sini saudaraku, jika manusia tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, maka manusia tidak perlu kehendak bebas. Karena manusia punya pikiran, punya perasaan, maka harus punya kehendak bebas ini. Dengan demikian, kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia, individu, untuk membuat pilihan dengan sukarela. Garis bawah ini, sukarela, bebas dari faktor tekanan apapun. Aku memilih A atau aku memilih B. Jadi dengan rasio kita bisa memilih, apakah aku memilih yang menyenangkan Tuhan, atau aku memilih yang tidak menyenangkan Tuhan. Termasuk Roh Kudus itu di luar diri kita. Tetapi pada akhirnya Roh Kudus pun akan undur, Roh Kudus pun akan diam kalau engkau dan saya berjuang mematikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Iya kan? Ulang, biar tahu. Masuk ke jiwa, apapun masuk ke jiwa, transfer ke roh. Di dalam roh ada nurani. Di dalam nurani masih disaring lagi dengan pikiran, perasaan. Ditambah lagi tadi itu Roh Kudus, semua Roh Kristus, semuanya, Logos, Rema, blended. Keluar perilaku, sikap, hasil. Di sini saudaraku, kalau kita tahu, plus kehendak bebas. Di sini saudaraku, hasil ini yang bernilai, berkualitas berapa? Bintang 5, bintang 3, bintang 6. Ini ramuan ini. Dan ini nanti yang akan dibawa di dalam pengadilan Tuhan. Itu yang akan dibawa di pengadilan Tuhan, hasilnya ini. Manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Atau boleh dikatakan begini, keputusan akhir tergantung individu. Dan masing-masing individu dari keputusan atau hasil yang dia peroleh, dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Anda hari ini tidak tahu apa yang Anda lakukan, kan kalian lebih tahu. Kemelesetan di mana yang sudah Anda lakukan. Berjuang saudaraku, karena yang kau gerakkan itu satu hal. Kita misalnya, seorang Stephen Lim salah 10% atau 40% meleset, 40% ini akan nabrak banyak jiwa, tahu nggak? Mungkin saya bisa nabrak istri saya, anak saya, staf saya bisa nabrak ini semua. Dan orang yang ditabrak ini akan menabrak orang lain lagi. Paham nggak saudaraku?
Makanya saya bilang 100% di dalam kebebasanmu berkehendak, engkau harus matur, saudaraku, engkau harus dewasa. Berhati-hatilah dengan semua hal yang kau katakan bahwa aku mau tenggelam bersama dengan Tuhan di dalam kebebasanku. Finalmu jangan meleset. 10% saja nabrak pasti. Ini saya mengerti di dalam meditasi bersama dengan Tuhan. Makanya tadi saya meratap, orang lain marah biasa, tapi buat saya marah yang model begini ini nggak biasa buat Stephen Lee. Ini manusia lama saya. Saya bisa mengendus di mana ini bahaya kalau tidak saya berjuang mematikan terus. Maka dari itu, saudaraku, kau dan saya punya kehendak bebas. Manusia dapat memilih taat kepada Allah atau memberontak kepada Allah. Maka kehendak bebas berarti manusia menentukan nasibnya sendiri. Contoh, hari ini nih, pendalaman Alkitab nih, ada PA di gereja. Ada sesuatu yang ada di luar kendali kita, hujan misalnya. Hujan petir. Ini kan di luar diri kita nih. Oke. Banjir. Ini di luar kemampuan nih, di luar. Tapi di dalam diri kita, di dalam kebebasan kita. Tadi ramuan-ramuan tadi itu, pikiran, perasaan, kehendak, semua nih, ada kan? Roh Kudus berkata, nak, berangkat. Loh, tapi Tuhan gak bisa banjir kok. Atau hujan, gak ngomong banjir deh, hujan. Nanti Roh Kudus ngomong lagi, kamu tuh kan tak kasih hikmat toh dari pikiranmu. Pesen Grab dong, kan bisa. Betul gak? Pakai hikmat gak itu? Naik motor hujanan, naik mobil Grab, gak hujanan, betul gak? Oke. Bantah lagi, loh, Grab itu mahal kalau hujan. Bayarnya 2 kali lipat atau susah dapatnya. Ini mulai berdebat terus nih di dalam hati. Nanti saudaraku, finalnya Anda berangkat sampai di gereja duduk atau Anda rebahan di rumah sambil nonton film Korea. Itu kebebasan berkehendak. Loh, kita kayak cerita gampangnya birak mumet. Paham nggak? Ada sesuatu yang di luar kontrolmu, ada sesuatu yang di dalam kontrolmu. Tapi semua bebas. Kau pilih mana? Udah deh, aku rebahan aja. Dengan alasan hujan. Di sini nggak ada. Di sini sergap-sergap hujan badai pun terjang terus. Nggak ada. Ini hanya khusus di luar Rehoboth Semarang. Jadi saudaraku, kita menentukan nasib kita sendiri. Dalam hal ini manusia bisa mengasihi Allah dengan segenap hati atau tidak mengasihi Tuhan dengan tidak proporsional. Belum mengasihi Tuhan dengan pantas, itu bebas. Dalam kebebasan manusia itu, di dalam pilihannya, dia bisa membenci Allah, dia bisa menghormati Allah, tetapi Allah tidak terganggu dengan itu. Allah punya tatanan. Makanya ketika Adam mulai memetik buah terlarang itu, Allah tidak dari surga berkata, "No Adam, no." Allah tidak lakukan itu. Allah diam. Ketika Kain sudah mulai timbul sakit hati di dalam dirinya, iblis sudah mulai mengintip di ujung hatinya. Tuhan tidak mencegah Kain jangan, no. Tetapi diajarkan kepada Tuhan bahwa kebebasanmu itu menjadi sebuah hal yang berharga yang kau miliki sebagai seorang manusia. Jadi pilihan ini tidak ditentukan oleh penyebab dari luar dirinya, tetapi ditentukan oleh motif dari dirinya sendiri.
hasil dari pertimbangan rasio dan nalar yang dimiliki oleh seseorang. Ini loh, hal simpelnya ini begini. Kalau hujan, kalau apa, ini di luar. Tapi rasio itu kembali ke diri Anda. Jadi pertimbangan yang dimiliki seseorang itu sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikirannya, melalui jendela mata, jendela telinganya, melalui inderanya, melalui perjalanan hidupnya. Dan kalau orang model begini nih, saudaraku, kalau apa yang diasup tiap hari kebenaran, dikatakan memburu Tuhan, ini nggak akan berlaku nih. Dia akan mengejar, dia mau belajar sesuatu, dia haus, dia lapar. Maka dari itu, kehendak bebas itu di dalam hidupmu dan hidupku, ingat, dengar baik-baik, aktif setiap saat, saudaraku. Itu nggak pernah dimatiin loh sama Tuhan, dan itu aktif. Maka dari apa yang patut kita dengar, apa yang patut kita lihat, apa yang patut kita asup di dalam jiwa kita, itu harus mulai kita pertimbangkan. Dan kalau hari ini engkau berjuang untuk memilih hal-hal yang baik, untuk membawa rohmu, nesyamahmu maju, sampai di dalam nanti di dalam mengambil keputusan-keputusan, engkau tidak gegabah lagi. Kau benar-benar di dalam perkenanan Tuhan. Itu kau harus apresiasi bahwa ada kemajuan rohani, spiritual di dalam hidupmu. Orang yang melekat bersama dengan Tuhan, meditasi tiap hari bersama dengan Tuhan, itu bisa jatuh, tetapi tidak akan lama kembali. Masih bisa meleset, bisa. Tapi kebebasannya itu sudah mulai terkurung di dalam kawasan Tuhan. Ngerti nggak, saudaraku? Bebasnya orang itu bebas los loh. Ini hidup manusia misalnya. Ini kurungan Tuhan. Anda mau di sini, Anda mau di sini, Anda mau di sini, Anda mau di sini, bebas. Gak ada, Tuhan gak akan ambil dirimu untuk, ayo nak, tetap di sini. Oh tidak. Tetapi saudaraku, orang yang berada di dalam kawasan Tuhan tiap hari, dia meleset sedikit saja, dia sudah kerasa bahwa aku ada sesuatu yang gak beres. Dia akan buru-buru balik ke sini. Lah itulah pentingnya apa yang kau asup itu yang menjadi pagar Tuhan yang mengelilingi hidupmu. Banyak orang tidak membuat pagar ini. Loh pokoknya ke gereja pak, nggak bisa. Kalau gerejamu tidak mengajarkan pagar ini. Pagar ini apa? Hidup kudus. Pagar ini apa? Tanggung jawab hidup. Pagar ini apa? Seperti Yesus kau harus hidup. Pagar ini apa? Mengabdi kepada Tuhanmu satu saja, Allah. Bukan kepada mamon. Pagar ini apa? Jangan parkir hidupmu di bumi ini. Maka ketika pagar ini kuat, saudaraku, kebebasanmu tidak lagi benar-benar bebas. Kebebasanmu bersyarat di dalam Tuhan. Amin nggak, saudaraku? Itu yang susah. Orang kalau sudah masuk di dalam pagar ini, kebebasannya, contoh, saya hari ini mau khotbah, semampu saya 100% atau cuma 50%, bebas, nggak ada yang tahu. Tapi ketika pagar ini ada, firman Tuhan berkata, kalau orang ajak kamu 1 mil, beri dia 2 mil. Artinya apa? Anak Tuhan harus outstanding. Amin. Amin. Anak Tuhan harus outstanding, di atas rata-rata. Kalau anak Tuhan rata-rata, belum. Anda belum. Makanya kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti renungan The Message dalam seminggu ini, bahkan seminggu ke depan, saya selalu ajarkan begini. Kalau engkau di dalam Tuhan, apa yang ada di tanganmu harus outstanding.
Nggak bisa, nggak. Kenapa? Karena dia mau beri buat bapaknya. Itu kebebasan. Maka di dalam kebebasan engkau memberi outstanding atau rata-rata atau di bawah rata-rata, itu yang nanti akan dikatakan tadi, kau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Berapa quality-mu? Ikut Tuhan tidak dapat apa-apa, seakan-akan malah dapat masalah. Kalau ikut dunia kau bisa menikmati, tetapi kau diberi kebebasan untuk kau memilih. Kalau aku memilih, aku untuk Tuhan 100%, untuk dunia, untuk hal-hal pekerjaan pun aku juga lakukan 100% yang terbaik. Tetapi hatiku kutambatkan kepada Tuhan, all out. Maka hasilnya sikap kita beda. Hasilnya beda, saudaraku. Aktif terus, aktif setiap hari aktif. Contoh begini. Saya pilih anak-anak muda deh, anak-anak muda yang paling rentan seringkali. Di sini enggak ya, saya cuma mau beri contoh. Itu saya dulu. Ketika saya muda dulu, saya aktif, saudaraku, di salah satu gereja di Semarang. Gini-gini nih, dulu ketua, apa ya namanya ya? Dulu tuh ngomongnya bukan, apa namanya? Pokoknya ketua anak muda saya. Saya bisa memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan itu hampir tiap hari saya ke gereja, saudaraku dulu. Saya meng-create apa yang bisa saya create untuk anak-anak muda. Sampai saya create sepak bola di gereja. Wah, rukun banget, bener. Saya buat begitu, saya olah ini dan itu. Di satu sisi mama saya marah waktu itu. Kowe ra usah mulih, kowe ning gereja wae. Kowe ra tau mulih soalnya. Loh, saya ngomong sama mama saya, loh, mama minta saya pelayanan. Sekarang saya pelayanan, mama ngamuk sama saya. Wis rasa mulih kowe ning gereja wae. Ngukuro dalan wae. Loh iki piye ta? Saya bingung, saudaraku. Terus saya coba, waktu itu saya memberontak kepada mama saya. Serius pelayanan salah, orang serius pelayanan dioyak-oyak, ditarik-tarik sampai boksunya datang, Juantaunya datang. Juantau itu evangelis. Stephen, ayo pelayanan dong, ya. Ini, ya pelayanan. Sekarang serba salah saya. Hari ini saya mencermati masalah itu, saudaraku. Sebetulnya yang salah siapa? Saya. Bukankah Tuhan memberikan kepada engkau dan saya manusia itu pikiran dan perasaan dan kebebasan? Bukankah saya dengan pikiran yang Tuhan mau dalam 24 jam 7 hari saya harus bisa membreakdown semuanya tepat sesuai dengan asupannya? Betul nggak, saudaraku? Anda ke gereja terus, yura bener. Gereja terus, kerjaanmu keter, sekolahmu keter, istrimu ndak makan, ndak sarapan, pagi-pagi plecit, pagi-pagi, mah pelayanan dulu. Coba saya begitu, aku khotbah dulu pagi, pulang malam anak tidur, besok pagi hilang lagi. Coba saudaraku, ndak bisa. Semua harus di dalam proporsi yang tepat. Lah kalau biar tepat ini dibutuhkan apa, saudaraku? Kemelekatanmu dengan Tuhan. Maka ketika kemelekatanmu dengan Tuhan itu kuat, maka engkau berada di kawasan ini. Kalau engkau melayani Tuhan tapi engkau melukai yang lain, kau belum melayani. Amin. Amin. Kalau engkau melayani Tuhan, kerjaanmu tidak karu-karuan, anak istrimu gak bisa makan, itu bukan pelayanan. Kok salah? Semua ada di porsinya. Kalau engkau melayani Tuhan, kau harus memikirkan semua dengan baik bersama dengan Tuhan. Maka kalau saya ngomong ini, saudaraku, kebebasan berkehendak itu aktif.
every moment of your life. Setiap pilihan yang kau pilih harus aktif. Jadi kau harus mengakui fakta ini. Jadi begini, tidak bisa Anda punya patokan bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku itu adikodrati atau terjadi secara mistik. Enggak. Semua itu ada sebab akibat. Jadi hari ini apa yang terjadi kepada dirimu itu karena sebab akibat. Jadi tidak bisa kau berkata bahwa ini semua adalah supranatural. Kalau Anda menganggap bahwa semua supranatural, semua sudah ditakdirkan Tuhan, maka engkau akan bisa melecehkan kehendak bebas. Kehendak bebas tidak bisa optimal di dalam dirimu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak bebas yang diberikan Tuhan ini adalah salah satu keistimewaan yang dititipkan kepada manusia. Dan itu adalah sangat berharga, sangat istimewa. Kalau dinyatakan bahwa Tuhan sendiri tidak mengintervensi kebebasanmu yang diterima daripada Tuhan, bukan bermaksud begini, kita kurang menghormati kesuperlatifan Tuhan, bukan, atau keunggulan atau kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan sendiri di dalam kedaulatannya rela memberikan kedaulatan kepada manusia yang diciptakannya untuk memilih apa yang menurutnya baik, untuk memilih apa yang menurutnya berkenan di pemandangannya. Jadi saudaraku, Tuhan menghargai setiap hasil yang kau pilih. Dengar baik-baik, saya tutup dengan satu kalimat ini. Kebebasan berkehendakmu ini bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Tuhan tidak mengintervensi mana pilihanmu. Tetapi di dalam kebebasannya ini, saudaraku, Tuhan sedang belajar. Nak, kau pilih berkat, oke. Nak, kau pilih kutuk, oke. Endingnya semua dan ini filter yang memang harus dilewati. Dan di filter ini, eternal life kita apapun itu, jangan pernah berkata Tuhan mentakdirkan aku di sini atau di sana. Kalau hari ini kau tanya, Pastor, kira-kira aku masuk surga apa masuk neraka ya? Simptomnya udah kelihatan dari sekarang. Kau lihat bagaimana pikiranmu, perasaanmu mengolah diri, hatimu. Saya itu sadar, saudaraku, dulu ya, sebelum saya mengerti kebenaran ini ya, saya pasti masuk neraka kok, saudaraku. Saya punya negative thinking sama orang. Saya punya hati yang jahat sama orang. Betul. Kalau sinetron Indonesia itu kan kadang gitu ya, saya akan membunuhmu. Nah, itu tuh saya tuh punya begitu, saudaraku. Ngerti gak? Sinetron Indonesia kan begitu kan, mesti sok ketahuan gue. Kan tiba-tiba disorot begitu. Suatu saat saya akan membunuhmu. Itu tuh saya banget, saudaraku. Makanya setiap kali saya lihat begitu, ya aku. Weh jengkel kayak aku, titenano hilang di situ. Lu bener loh, saya itu jelek banget. Aslinya manusianya saya, Stephen Lim, itu buruk sekali, saudara. Saya punya kasus, saudaraku. Karakter saya buruk. Saya kalau bisa injak ini orang semua, saya injak dulu. Saya harus out the top.
saya disadarkan dengan kebenaran dan saya bertobat di hadapan Tuhan dan saya berkata, Lord, kalau saya begini terus saya bisa rusak. Di dalam kebebasan saya ini saya mulai belajar untuk dikurung. Semakin kau teduh, semakin kau tenang di hadapan Tuhan, maka kebebasan berkehendakmu semakin lama-lama kembali ke rel Tuhan dan semakin tepat, semakin tepat, semakin tepat. Dan itu memanjakan perasaannya. Ingat, kita diperhadapkan kepada pilihan setiap saatnya. Apakah aku menyambut kasih karunia Tuhan atau aku menolaknya? Setiap hari, setiap saat. Kebebasan berkehendakmu berelasi dengan kasih karunia. Kalau hasil akhirmu, yaitu kelakuanmu, karaktermu tidak seperti Kristus, hidupmu, saya kasih tahu saudaraku, kebebasan berkehendakmu pasti masuk di dalam hal yang salah dan engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Hari ini kau pembawa damai atau pembawa masalah, dimanapun kau diletakkan Tuhan. Apa yang menjadi prioritas dirimu itu sebagai trigger saudaraku. Kau mulai hitung dalam dirimu, apa yang menjadi prioritas dalam diriku, Tuhan atau di luar Tuhan? Siapa yang menjadi kebutuhan hidupku, Tuhan atau yang lain? Sekarang kalau kau melakukan apapun, kau lebih fokus kepada kepentingan Tuhan atau kepentingan dirimu? Kau berjuang mencari siapa di pagi hari? Kau cari handphonemu atau kau cari Tuhan? Kalau kau punya masalah, kau cari Tuhan atau kau cari tangan manusia untuk mendengarkan yang menjadi isi hatimu? Itu semua meramu jadi satu. Dan saya berdoa, setiap kita saudaraku bertanggung jawab dengan ini semua, dan kau memiliki hasil akhir yang baik. Amin saudaraku.